Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan bagi jiwa dan raga kita. Hari ini kita akan bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius. Bab 24 ayat 42 sampai 51. Mari kita semua bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapatinya tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahui, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus hari ini mengajak kita untuk berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan. Sebab apa? Tuhan Yesus sendiri mengatakan, sebab kita tidak pernah tahu sebagai manusia kita punya keterbatasan. Kita tidak pernah tahu kapan ya Tuhan kita datang. Tentu kita harus memahami bahwa hidup yang diberikan Tuhan bagi kita adalah sebuah investasi masa depan. Investasi yang dimana akan membawa kita kepada sebuah kemuliaan pada kehidupan yang kekal. Maka kehidupan yang diberikan Tuhan ini harus digunakan sebaik-baiknya. Kata berjaga-jaga itu mempunyai sebuah arti bahwa Tuhan akan datang kapan saja. Maka waktu yang Tuhan berikan harus dilakukan, ya, harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Berjaga-jaga itu berarti melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Berjaga-jaga itu bukan soal duduk tenang lalu kita menantikan seseorang datang tanpa melakukan sesuatu, tinggal diam, bukan. Berjaga-jaga dalam konteks yang Tuhan inginkan adalah melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bijaksana bagi kehidupan kekal. Karena Yesus mengingatkan kita bahwa orang-orang yang siap sedia, jadi katakan siap sedia, maka Anak Manusia akan memberikan dia, memberikan dia sebuah kehidupan yang layak. Bahkan dikatakan bahwa ia akan diangkat. Diangkat di sini dalam konteks bahwa seseorang mendapat bagian dalam kehidupan bersama. Maka apa yang Tuhan Yesus katakan hari ini? Berjaga-jaga berarti siap sedia. Yang pertama. Berjaga-jaga berarti menjadi orang-orang yang setia kepada Allah. Berjaga-jaga berarti orang yang bijaksana. Bijaksana dalam melakukan apa yang baik dan meninggalkan apa yang buruk. Tapi di balik itu Tuhan Yesus juga mengatakan,
Orang yang tidak setia, tidak bijaksana, tidak siap sedia, tidak melakukan, tidak berjaga-jaga, maka nasibnya ya seperti orang-orang munafik, dan mereka akan uh, mendapati atau mengalami sebuah kehidupan di mana ada ratapan dan keretakan gigi. Itulah yang kita dengar hari ini. Maka marilah saudara-saudari, hidup keberimanan kita itu mengajak kita, ya, mengajak kita untuk mengarahkan hidup kita itu kepada kehendak Allah itu sendiri. Dengan demikian, ketika waktunya di mana Tuhan datang, kita sudah mempersiapkan diri. Mari, semoga berkat Tuhan berlimpah atas hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan dan karya kita tetap hidup dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.